Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang Tuhan Yesus kasihi. Salam sejahtera bagi kita semua. PMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak Ibu Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, silakan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti. Dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 12 Januari 2025. 1. Diinformasikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa ibadah Minggu subuh akan dibuka kembali pada Minggu 19 Januari 2025. Kedua, disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa akan dilakukan perjamuan kudus awal tahun pada hari tanggal Minggu 26 Januari 2025 waktu 17.00 atau jam 5 sore sampai dengan selesai, tempat gedung gereja Bethlehem Kuala Kencana. Diharapkan Bapak Ibu Saudara-saudari anggota sidih jemaat dapat mengambil bagian dalam perjamuan kudus tersebut. Ketiga, bagi jemaat yang rindu untuk melayani di paduan suara jemaat, dipersilakan mengikuti latihan dengan jadwal sebagai berikut. Hari Minggu setelah ibadah Minggu pagi pada jam 10.30 sampai dengan selesai, dan hari Rabu sore pada jam 17.30 sampai dengan selesai, bertempat di aula gereja. 4. Diinformasikan kepada orang tua dari anak-anak sekolah minggu dan remaja dari usia kelas 1 SD sampai kelas remaja Alkitab untuk dapat mengambil bagian dalam latihan paduan suara anak dan remaja dengan jadwal latihan 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin pada jam 18.00 sampai dengan selesai di Gereja Bethlehem Kuala Kencana di tempat nomor 24, dan hari Sabtu pada jam 16.00 sampai dengan selesai bertempat di aula Gereja Bethlehem Kuala Kencana, khusus bagi anak-anak usia kelas 1 SD sampai dengan kelas 6 SD, wajib didampingi orang tua. Kelima, sebagai informasi BP PAR Sekolah Minggu saat ini sedang mengalami kekurangan guru pengasuh sekolah minggu dan tunas. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu atau tunas, dipersilakan untuk mendaftarkan diri ke pengasuh sekolah minggu, yaitu Ibu Rosval dengan nomor telepon 0822 8101 002 atau Ibu Margareta Emeyauta nomor telepon 0812 4086 280. 6. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 5 Januari 2024, yaitu ibadah pagi 151 orang dan ibadah sore 47 orang. Ketujuh, diingatkan kembali kepada Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian bahwa setiap minggu keempat persembahan yang diberikan adalah berbentuk persembahan natura. 8. Disampaikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian bahwa setelah ibadah Minggu pagi ini, Persekutuan Anggota Muda PAM Bethlehem Kuala Kencana akan melakukan pencarian dana berupa basar yang akan dilakukan di halaman gereja. Dimohon untuk partisipasi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat sekalian dalam basar tersebut. Berikut ini adalah surat masuk, yaitu dari Panitia HUT PI ke 170 Klasis Mimika. Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Keputusan rapat kerja 3 Klasis Mimika yang akan dilaksanakan di Jemaat GKI Laharoi SP1 menetapkan panitia pelaksana HUT PI di Tanah Papua Klasis GKI Mimika tahun 2025 dipercayakan kepada Jemaat GKI Shalom Amungsa dan diperkuat dengan SK BPK Mimika dengan nomor 001-G
garis datar 14.2 titik B garing Romawi 1 garing 2025 tanggal 25 Januari 2025 tentang pengangkatan dan pengesahan panitia perayaan ibadah syukur HUT PI di Tanah Papua lingkup klasis GKI Mimika tahun 2025. Berdasarkan hal tersebut di atas, bersama ini kami panitia HUT PI 17170 di Tanah Papua lingkup klasis Mimika menyampaikan beberapa kegiatan. A. Donor darah yang dilakukan pada hari tanggal Selasa 28 Januari 2025 waktu jam 9.00 sampai dengan selesai bertempat di GKI Shalom Amungsa, Jalan Malaria Kontrol, Jalur 1 nomor 1 Timika Indah. Peserta warga jemaat GKI klasis Mimika dan simpatisan. B. Karnaval Parade Injil akan dilakukan pada hari tanggal Sabtu 1 Februari 2025 waktu jam 10.00 sampai dengan selesai. Tempat start halaman gedung MNM Yaware, finish halaman gedung MNM Yaware, dengan rute akan diatur oleh panitia peserta jemaat GKI klasis Mimika. Bentuk kegiatan parade kendaraan mobil dan motor. Catatan: 1. Setiap jemaat mempunyai tanda di spanduk yang bertulisan HUT PI ke-170 Injil masuk di Tanah Papua. Desain kendaraan berdasarkan kondisi jemaat perjalanan Injil masuk di Tanah Papua. Jumlah kendaraan masing-masing maksimal 6 roda 4 dan 10 roda 2. Setiap jemaat posisinya diatur oleh tim keamanan, di mana penempatannya posisi ditempatkan sesuai dengan waktu kehadiran jemaat. Terakhir, konsumsi diatur oleh jemaat masing-masing. C. Ibadah HUT PI akan dilakukan pada hari tanggal Rabu 5 Februari 2025 waktu jam 9.00 sampai dengan selesai. Tempat halaman gedung MNM Yaware, Jalan Budi Utomo. Peserta warga GKI klasis Mimika. Dengan catatan, masing-masing jemaat menyiapkan tenda maksimal 2 tenda, kursi dan konsumsi sesuai dengan kebutuhan jemaat. Kedua, pengisi pujian dibatasi hanya 4 yang direkomendasikan kepada 4 unsur, yaitu PKB, PW, PAM, dan PAR. Semua anggota unsur terlibat yang akan diatur oleh koordinator unsur tingkat klasis. Setelah ibadah dilanjutkan dengan kegiatan aksi gelar tikar sebagai bagian dari pencarian dana mendukung pembangunan kantor Sinode GKI di Tanah Papua. Demi kelancaran dan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk: pertama, menyiapkan diri dengan baik untuk beribadah. Kedua, menyiapkan Alkitab, mengenakan pakaian yang sopan. Ketiga, pastikan HP dalam keadaan mute, diam selama ibadah berlangsung. 4. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di konter saat memasuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman untuk didoakan dari mimbar. Atas nama PHMJ Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pelayan firman Pendeta Jihan Mambrasar SSI, Kantor RIA, Paduan Suara Jemaat, Admin Jemaat, Tim Multimedia, Organis, Superbis, Bapak Ibu Majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah minggu pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu, Saudara-saudara Jemaat Bethlehem Kuala Kencana yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita di Minggu tanggal 12 Januari 2025 yang akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Jihan Flarisa Mambrasar SSC. Adapun pembacaan kita terambil dari pertama Korintus 1 ayat yang ke-18 sampai yang ke-31 dengan tema kesehatan tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah ini jemaat dipersilakan berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat ayat yang pertama, Kidung Jemaat 1 ayat yang pertama dan yang kedua, Haleluya Pujilah. Kita akan menyanyi tanpa diiringi oleh musik. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup, Bapa
kita beribadah kepada Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, serta tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera turun atas saudara-saudara dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Mari kita bernyanyi bersama nyanyian rohani nomor 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Hormat dan puji kembali. Kita datang dalam pengakuan dosa di hadapan Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di saat ini kami datang kepadamu di dalam kekudusan-Mu, di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami menghampiri Engkau ya Tuhan sebagai Allah yang kudus. Kami datang sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang selalu melakukan kesalahan di hadapan Engkau ya Tuhan. Kami saat ini datang untuk mengaku setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami datang untuk mengakui setiap hal yang kami lakukan tidak berkenan di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mau merendahkan diri di saat ini dan mau mengaku dosa kami dengan sungguh-sungguh di hadapan Engkau ya Tuhan. Karena janji firman Tuhan bagi kami bahwa setiap orang yang mengaku dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan,
bahwa Tuhan itu setia dan adil, mengampuni setiap dosa kami dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami. Dengarlah seluruh permohonan kami di hadapan Engkau ya Tuhan, yang datang dengan sungguh-sungguh, dengan jujur di hadapan Engkau, mengaku setiap dosa dan pelanggaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap anugerah pengampunan-Mu bagi kami sekalian. Amin. Ya Tuhan Yesus sayanglah, nyanyian rohani 136. Dengarlah jemaat sabda Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes pasal 3 ayat 16. Mari puji Juru Selamat, nyanyian rohani 43 ayat yang pertama. Disilahkan berdiri dan bersama-sama mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilahkan duduk kembali. Diberikan kesempatan untuk vokal grup Green Voice memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
kami Tuhan, yang datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Tuntunlah kami Tuhan ke jalan yang Kau kehendaki. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Inilah kami Tuhan, yang datang kepadamu di kaki salibmu, kami berserah. Angkatlah kami, bawalah kami ke jalan yang benar. Marilah kita semua angkat puji bagi Dia. Jangan ada di antara kita hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, kasihilah seperti dirimu sendiri.
di antara kita, hidup saling membenci. Kasihilah sesamamu manusia, Kasihilah sesama seperti dirimu sendiri. seperti dirimu sendiri. Itulah yang pertama dan yang terutama. Itulah yang pertama dan yang terutama. Terima kasih untuk kesaksian pujian dari vokal grup Green Voice. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian yang diberkati oleh Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan di minggu pagi ini, yaitu dari Alkitab Perjanjian Baru, kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Mari kita berdoa meminta tuntunan Roh Allah yang kudus di dalam pembacaan dan juga pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kitab 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat 31. Perikop pembacaan hikmat Allah dan hikmat manusia. Saya membaca menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi kedua. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Sebab ada tertulis, Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Sebab karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmat, Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih bijaksana daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia
bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Namun oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Pujian kepada Kristus sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan, karena kita ada di minggu yang kedua di bulan Januari tahun 2025. Berdasarkan pembacaan atau firman Tuhan di pagi hari ini, tema yang menjadi pokok renungan bagi kita yaitu tentang kesehatian, tentang hikmat pemberitaan salib Tuhan Yesus. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31 di sini berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat Allah dan hikmat manusia. Kemarin di dalam ibadah pembukaan tahun pelayanan Rayon 2 ada beberapa jemaat ditanyakan apa itu hikmat. Lalu ada beberapa jemaat yang mengatakan bahwa hikmat itu pengertian, ada yang bilang hikmat itu kepandaian, ada juga yang mengatakan bahwa hikmat itu adalah kemampuan seseorang untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik menurut mata Allah, menurut kehendak Allah. Dalam pembacaan firman Tuhan ini, Paulus membedakan antara hikmat Allah dan hikmat manusia. Hikmat yang berasal dari Allah adalah hikmat atau pengertian yang mengetahui tentang kehendak Allah. Sedangkan hikmat manusia adalah pengertian menurut pemikiran manusia. Pengertian atau pemahaman menurut pengertian manusia. Lalu disampaikan dalam firman Tuhan ini, Paulus menjelaskan tentang perbedaan-perbedaan antara orang yang memiliki hikmat Allah dan hikmat manusia. Dia menjelaskan ada beberapa hal yang membedakan antara orang yang memiliki hikmat Allah dan orang yang memiliki hikmat manusia, tetapi fokusnya pada salib Kristus, fokusnya pada Injil, fokusnya pada kepercayaan kepada Kristus, fokusnya pada kepercayaan terhadap Injil Yesus Kristus, terhadap pemberitaan Injil Kristus. Oleh karena itu, dikatakan di sini sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Kebodohan bagi mereka yang menuju kebinasaan. Nah, hikmat manusia ini dikaitkan oleh Paulus tentang ketidakpercayaan, tentang tidak percaya akan kehadiran Kristus, tidak percaya akan kehadiran Injil Kristus, dan tidak percaya tentang salib, pemberitaan tentang salib. Dan itu disebut oleh Paulus tentang hikmat manusia adalah kebodohan. Dia menjelaskan bahwa hikmat manusia ini adalah orang-orang yang memiliki hikmat yang tidak mempercayai sesuatu yang benar atau merasa diri benar terhadap sesuatu.
Oleh karena itu dikatakan diangkat dari Yesaya pasal 29 ayat 14 dan dikutip di ayat yang ke-19 bahwa aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang arif akan kulenyapkan. Dan itu diambil dari Yesaya pasal 29 ayat 14 tentang bangsa yang buta dengan kebenaran, tentang bangsa atau umat yang buta tentang kebenaran dan mereka mempertanyakan siapa itu Tuhan. Sehingga Paulus mengangkat ini untuk menentang jemaat di Korintus bahwa orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang memiliki kearifan itu akan dilenyapkan dan ditiadakan oleh Tuhan sendiri. Kita lihat pada pembacaan sebelumnya di pasal 1 ayat 10 sampai ayat 17. Itu tentang perpecahan dalam jemaat. Mereka ada yang mengatakan bahwa saya ini golongan Apolos, saya ini golongan Paulus, dan saya ini golongan Kefas. Mereka mempertaruhkan dan juga membicarakan dan berdebat tentang mana yang benar, golongan Paulus atau Kefas atau Apolos. Lalu Paulus mengangkat hikmat Allah dan hikmat manusia ini untuk mengajarkan mereka tentang hikmat manusia berasal dari pengertian manusia itu sendiri. Hikmat Allah adalah kepandaian dan kecerdasan atau kemampuan untuk mengerti mana kehendak Allah, apa yang benar dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu kalau kita belajar bagian firman Tuhan ini untuk memahami satu hikmat, itu untuk kita manusia secara pribadi ataupun dalam kehidupan keluarga, meminta hikmat dari Tuhan itu sangat penting. Karena manusia tidak dapat mengenal Tuhan melalui kecerdasan. Manusia tidak dapat mengenal Tuhan melalui kepintaran. Manusia tidak dapat mengenal Tuhan melalui pengetahuan. Manusia tidak dapat mengenal Tuhan melalui pengetahuan ilmu yang dia terima. Tetapi hanya dengan meminta pengertian dari Tuhan, hikmat dari Tuhan, dia dapat mengenal Tuhan dengan luar biasa, dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang diberitakan oleh Paulus di sini adalah tentang salib Kristus. Pemberitaan tentang salib Kristus. Kalau kita belajar tentang penyaliban Kristus, orang-orang Yahudi menentang bahwa Yesus itu Mesias. Orang-orang Yahudi menentang bahwa Yesus itu adalah Mesias atau Raja. Tetapi bagian firman Tuhan ini mau menjelaskan kepada kita di ayat yang ke-26. Saudara-saudara, ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Lalu dia menjelaskan bahwa menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang berpengaruh. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang terpandang. Lalu dia menjelaskan tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk mempermalukan apa yang kuat. Apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya tujuannya, supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Karena tidak seorang pun manusia di dunia ini memiliki pengertian hanya oleh karena pengertian yang dikaruniakan oleh Tuhan bagi manusia. Dan pemberitaan tentang salib Tuhan atau salib Kristus ini dicemooh oleh banyak orang, ahli Taurat, tetapi juga orang-orang yang beraliran Gnostik. Gnostik ini setelah itu. Tetapi dalam kalangan orang Yunani, Gnostik ini sangat berpengaruh. Kemudian dikatakan bahwa Paulus menjelaskan tentang di manakah orang-orang yang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini. Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Bapak Ibu, kalau kita belajar tentang ahli Taurat lalu pembantah dari dunia, Yesus bilang untuk para pengikutnya,
Dia bilang kepada para pengikutnya bahwa silakan dengarkan ajaran mereka tetapi jangan ikuti kelakuan mereka. Silahkan dengarkan pengajaran mereka tetapi kelakuan mereka jangan diikuti. Karena pengajaran mereka itu baik, tetapi kelakuan mereka untuk memisahkan diri, tetapi juga bukan hanya memisahkan diri, tetapi menganggap orang lain lebih berdosa dari mereka. Itu yang ditentang oleh Yesus. Dan menurut Paulus, di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia? Oleh karena itu, pengajaran luar biasa baik, tetapi tingkah laku, karakter dan cara hidup mereka tidak mengikuti apa yang mereka ajarkan. Sehingga itu yang disebut sebagai kebodohan dari hikmat manusia. Mengandalkan kepandaian, mengandalkan kepintaran, mengandalkan pengertian yang didapat dari kecerdasan, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, lalu mengangkat diri dan melihat bahwa itu berasal dari Tuhan. Padahal kepandaian, kepintaran, kecerdasan yang didapatkan dari ilmu pengetahuan itu bisa jadi adalah hikmat yang berasal dari Tuhan kalau digunakan dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan bertanggung jawab, dengan mengandalkan Tuhan. Tetapi kalau kecerdasan, pengertian, pengetahuan, dan kepintaran yang didapatkan itu digunakan untuk sesuatu yang tidak memuliakan nama Tuhan, maka itu adalah hikmat manusia yang kemudian didapati dan untuk menonjolkan diri sendiri. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan di saat ini. Banyak dari kita yang disampaikan oleh Paulus. Kita ada di dalam bagian itu, yaitu di ayat 26. Ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Setiap orang percaya ketika dipanggil berada di dalam situasi hidup yang tidak percaya Tuhan. Kalau kita saat ini mungkin kita turun-temurun kita adalah orang Kristen. Mulai dari lahir orang tua kita adalah Kristen dan kita hidup di dalam kekristenan, belajar dari kekristenan, hidup di dalam keluarga Kristen dan lain sebagainya. Tetapi ingatlah bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak. Jadi Paulus menunjukkan bagian ini kepada orang-orang yang mengikut Kristus. Paulus menunjukkan bagian ini, kalimat ini kepada orang-orang yang kemudian percaya kepada salib Kristus, pemberitaan tentang salib Kristus. Paulus menunjukkan bagian ini kepada orang-orang yang mengakui Kristus kemudian. Jadi dia bilang bahwa ingatlah bagaimana kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak dari orang-orang yang dipanggil itu. Menurut ukuran manusia dari orang-orang yang dipanggil itu tidak banyak yang mempunyai pengaruh. Dari orang-orang yang dipanggil itu tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi kemudian dipilih Allah, lalu diangkat, diduduki sebagai anak-anaknya, kemudian menjadi orang-orang yang mempunyai hikmat yang luar biasa. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita belajar tentang hikmat Allah, kita bisa membedakan mana yang adalah bagian yang benar, kita bisa membedakan mana bagian yang tidak benar. Kita bisa mengetahui ini adalah rancangan Tuhan. Dan kita bisa mengetahui ini bukan rancangan Tuhan. Dan itu kalau kita memiliki hikmat Allah. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari firman Tuhan di pagi hari ini. Supaya kita terus dilengkapi oleh Tuhan, tetapi juga diberikan oleh Tuhan tentang hikmat. Tentang apa yang harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena kalau kita belajar dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, dalam jemaat ini, mungkin ya ini pengulangan pernah disampaikan. Mungkin ada yang bilang kalau majelis ini boleh, kalau majelis itu boleh, kalau orang ini boleh, atau tua-tua jemaat ini boleh, atau orang yang sana boleh, sehingga terjadi perpecahan dalam jemaat dan hikmat Allah itu sendiri hilang dari setiap orang percaya.
Tetapi mari kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, yang telah ditebus oleh Tuhan, kita belajar bahwa dari tema khotbah di pagi hari ini tentang kesehatian. Tahun ini adalah tahun kesehatian. Maka bagian firman Tuhan ini tentang perpecahan jemaat di ayat yang ke-10 sampai ayat 17 itu menjadi hal yang ditentang oleh Paulus, sehingga dia mengangkat 18 sampai 31 supaya jangan ada orang di dalam jemaat yang mengangkat diri sebagai orang yang bijak, jangan dalam jemaat mengangkat diri sebagai orang yang paling pandai, jangan di dalam jemaat ada orang yang mengangkat diri sebagai orang yang paling bisa melakukan segala sesuatu, jangan di dalam jemaat ada orang yang menganggap bahwa saya paling pintar, paling pandai, paling cerdas, paling punya pengertian dan lain sebagainya, dan saya yang bisa melakukan ini, itu dan lain sebagainya, yang lain tidak. Tetapi mari kita secara persekutuan di dalam jemaat memiliki kesehatian, dan kesehatian itu kita minta dari Tuhan supaya Tuhan memberikan hikmat bagi setiap orang percaya bahwa dalam kehidupan kita ada di dalam satu persekutuan yang dibentuk oleh Tuhan. Di dalam gereja kita sama, ada majelis lalu ada jemaat. Di luar pasti ada jabatan-jabatan khusus yang dimiliki oleh setiap jemaat. Dia punya tingkatan di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah dan lain sebagainya. Tetapi kalau di dalam jemaat, kita adalah persekutuan di dalam satu Kristus, persekutuan di dalam Kristus yang harus terus menjalin kebersamaan, kesehatian, dan juga kekompakan di dalam kehidupan jemaat. Kita akan masuk dalam seluruh pelayanan di tahun 2025 ini dengan berbagai program pelayanan dan juga program pelayanan yang harus dijalankan di sepanjang tahun ini, baik itu urusan dan unsur-unsur jemaat dalam rayon juga. Oleh karena itu mari saya mengajak kita untuk terus sehati dalam menjalankan pelayanan, tentu dengan meminta hikmat dari Tuhan, supaya kita dapat tidak bermegah atas kepandaian dan kepintaran kita, tetapi kita bermegah di dalam Tuhan. Seperti di ayat 31 dikatakan, siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini terus menjadi kekuatan bagi kita sekalian, menolong kita dalam menjalani seluruh hari-hari hidup kita, dan juga pelayanan di dalam jemaat Bethlehem Kuala Kencana. Tuhan memberkati kita. Amin. Diberikan kesempatan untuk keluarga Dimara, vokal grup dari keluarga Dimara memuji Tuhan.
Terima kasih untuk saksian pujian dari keluarga Dimara. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan syukur. Nyanyian rohani nomor 45 ayat 1 dan seterusnya kita akan bernyanyi untuk mengiringi jalannya persembahan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus pasal 8 ayat 12. Tuhanku Yesus Raja segenap alam. Raja
dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama dengan kantong kolekte, kotak program, kotak diakonia, dan aksi 10.000 untuk pembangunan kantor klasis, ada beberapa keluarga yang memberikan persembahan. Yang pertama, amplop persembahan persepuluhan dari keluarga Rayon 3. Kemudian ada pengucapan syukur untuk ulang tahun pernikahan, pengucapan syukur keluarga Rayon 3 yang membawa anak cucu pertama kali ke gereja, dan ada keluarga yang membawa persembahan untuk berkat-berkat dalam rumah tangga. Doa persembahan akan dibawakan dari mimbar. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pemberian Tuhan dalam kehidupan kami. Berkat Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami tiap-tiap hari, kekuatan, kesehatan, nafas hidup, dan juga pekerjaan, keluarga yang kami punya. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan boleh memberkati kami dengan semua yang kami miliki. Di saat ini ya Tuhan, kami datang dengan memberikan persembahan syukur yang kami berikan lewat kantong-kantong kolekte, kotak diakonia, kotak program, dan juga pemberian untuk menolong, membantu pembangunan kantor sinode. Tuhan Engkau memberkati seluruh pemberian jemaat yang telah datang untuk menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami bersyukur biarlah Tuhan Engkau terus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang telah memberikan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Tuhan memberkati dalam kehidupan keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, memberkati seluruh kehidupan mereka, dan Tuhan Engkau terus ada, hadir bersama-sama dengan mereka. Ya Bapa di surga, kami saat ini berdoa bersyukur untuk setiap keluarga-keluarga yang datang dengan memberikan secara khusus pengucapan syukur oleh karena pertambahan usia, oleh karena pertambahan usia, kelahiran maupun pernikahan, tetapi juga untuk pengucapan syukur atas berkat Tuhan yang mereka terima dalam kehidupan setiap-tiap hari, dan juga pengucapan syukur oleh karena anak yang Tuhan hadirkan ke tengah-tengah keluarga mereka boleh membawa anak untuk pertama kali ke dalam gereja Tuhan. Tuhan memberkati seluruh pemberian jemaat Tuhan ini, pengucapan syukur yang telah mereka bawa ke dalam Tuhan, ke dalam rumah Tuhan, ke altar Tuhan yang kudus, dan juga pemberian 1/10 dari hasil penghasilan yang mereka terima. Mereka boleh membawa 1/10 ke dalam rumah Tuhan untuk membantu menopang pelayanan, tetapi juga untuk memberikan jaminan hidup bagi setiap hamba-hamba Tuhan, baik itu pendeta, guru jemaat, guru Injil yang bekerja dalam gereja Kristen Injili di tanah Papua. Tuhan memberkati seluruh pemberian yang telah diberikan oleh jemaat Tuhan. Kami datang juga mendoakan untuk setiap orang-orang terkasih kami yang dalam keadaan sakit, baik itu Oma Deda yang dalam perawatan. Tuhan Engkau terus memberkati orang tua terkasih kami ini supaya boleh dikuatkan, dimampukan untuk menjalani setiap proses pengobatan yang ada. Kami berdoa untuk anak Lara Setiadi, untuk anak Lilo dan Aurel Bunga yang juga dalam pemulihan, dalam perawatan. Tuhan Engkau memberkati ketiga anak terkasih supaya mereka terus dari hari ke hari mereka dipulihkan oleh Tuhan lewat obat, lewat makanan dan minuman yang mereka konsumsi tiap-tiap hari. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami terus mendoakan Ibu Syamas Diana Mansnandifu dalam perawatan. Tuhan Engkau memberkati dan juga menolong dalam proses pengobatan. Biarlah semua boleh berjalan dengan baik sampai terus dipulihkan oleh Tuhan. Dan setiap orang-orang terkasih kami yang mungkin dalam keadaan sakit yang ada di rumah kami ataupun di klinik, di rumah sakit, kami mendoakan mereka. Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah kami yang baik dan setia, yang telah memberkati kami dengan berbagai hal yang kami terima dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Amin.
Jemaat disilahkan berdiri dan kita akan bersama-sama mengaku iman percaya kita. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan tempat, mari kita mengaku kepercayaan kita sesuai pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan, Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari surga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging, dan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, yang bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke surga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya tak akan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaran para nabi. Aku percaya kepada satu gereja yang kudus, am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Nyanyian Rohani 82 ayat 1 dan ayat yang ketiga. Asal Yesus dijua, Tuhan hidupku. Sekali lagi diberikan kesempatan untuk vokal grup Green Voice memuji Tuhan dengan pujian yang telah disiapkan.
perkataanmu kamu pun di sini di tanah ini. Atas kasih dan karuniamu di sini di negeri ini. Gunung, lembah, sungai dan pesisir memujimu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakanmu, Tuhan. Gunung, lembah, sungai dan pesisir memujimu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakanmu, Tuhan. Biarlah kami selalu sehati, biarlah kasih-Mu selalu menembus perbedaan yang ada di tanah ini. Kami mau bersyukur, ya Tuhan, atas perkataan-Mu kamu pun di sini di tanah ini. Atas kasih dan karunia-Mu di sini di negeri ini. Gunung, lembah, sungai dan pesisir memujimu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakanmu, Tuhan. Gunung, lembah, sungai dan pesisir memujimu. Semua kami yang ada bernyanyi memuliakanmu, Tuhan. Biarlah kami selalu sehati, biarlah kasih-Mu selalu menembus perbedaan yang ada di tanah ini. Menembus perbedaan yang ada di tanah ini. Terima kasih sekali lagi untuk vokal grup Green Voice. Biarlah pujian yang disampaikan menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat sekalian, mari kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk rahmat Tuhan yang selalu baru tiap-tiap pagi bagi kami, menunjukkan bahwa Tuhan Engkau masih terus memelihara kehidupan kami, mengizinkan kami untuk hidup lagi di hari ini, menikmati berkat dan juga kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Di saat ini ya Tuhan, biarlah Tuhan Engkau terus memberkati kami. Firman yang telah disampaikan Tuhan Engkau sempurnakan dalam kehidupan jemaat-Mu, supaya mereka jemaat Tuhan boleh menjadi orang-orang yang memiliki hikmat Allah, yang bermegah di hadapan Tuhan oleh karena hikmat yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Bapa yang baik dan setia, firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, untuk kami bawa pulang dan menjadi kekuatan dalam seluruh kehidupan kami, keseharian kami, dalam pekerjaan tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga kami. Biarlah Tuhan Engkau di saat ini kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dengan kehidupan masing-masing keluarga di tempat ini, di dalam jemaat ini, dengan berbagai pergumulan hidup, dengan berbagai hal yang mereka jalani tiap-tiap hari. Sebagai kepala rumah tangga, Bapak sebagai kepala rumah tangga, dan juga Ibu sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga anak-anak yang Tuhan Engkau percayakan bagi kami untuk kami jaga dan rawat dan pelihara. Tuhan Engkau memberkati seluruh jemaat Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan di dalam jemaat ini. Tuhan memberkati setiap pekerjaan-pekerjaan yang mereka jalani dalam kehidupan tiap-tiap hari. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan yang berasal dari Tuhan, hati yang bijaksana, supaya mereka boleh menjalani seluruh pekerjaan, tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi mereka untuk dijalankan dalam kehidupan tiap-tiap hari, dapat memberkati banyak orang dan juga bagi keluarga. Ya Bapa di surga, saat ini kami berdoa menyerahkan untuk setiap pelayanan di dalam jemaat ini, untuk majelis jemaat, penatua maupun siamas. Tuhan memberkati kehidupan mereka yang sudah ada bersama-sama dengan kami dari kembali cuti, tetapi juga yang masih menjalani cuti mereka. Tuhan Engkau memberkati. Kami berdoa bagi setiap pekerja-pekerja di dalam gereja ini yang bekerja menopang pekerjaan pelayanan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka, tim kantoria, multimedia, tetapi juga kostor, supir bis, tim musik gereja. Tuhan Engkau memberkati semuanya supaya mereka boleh bekerja dengan baik dan setia, dan juga admin. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka semua supaya dapat terus menjalankan seluruh pelayanan, menopang pekerjaan pelayanan di dalam jemaat ini dengan pertolongan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh badan pelayan unsur, baik itu PKB, PAM, PW dan PAR, dan juga urusan-urusan di dalam jemaat yang akan mengawali seluruh pelayanan yang telah dibuka pada tanggal 5 yang lalu. Tuhan Engkau memberkati seluruh program pelayanan yang akan dijalankan di sepanjang tahun ini, supaya hikmat yang berasal dari Tuhan itu yang menjadi bagian dari kehidupan jemaat Tuhan, baik unsur-unsur jemaat tetapi juga urusan-urusan dan juga setiap rayon yang ada. Tuhan Engkau menolong supaya seluruh pekerjaan pelayanan Tuhan di sepanjang tahun 2025 dapat berjalan dengan baik. Ya Bapa di surga, dan kami menyerahkan juga untuk setiap pekerjaan-pekerjaan dari jemaat Tuhan di tempat ini, secara khusus untuk PT Freeport Indonesia. Tuhan Engkau memberkati privatisasi, manajemen dan kontraktor. Tuhan memberkati supaya seluruh kehidupan orang-orang yang bekerja di dalam perusahaan ini terus diberkati oleh Tuhan, terutama untuk anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di dalam perusahaan ini untuk bekerja. Biarlah mereka terus bekerja untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dapat memberkati banyak orang di dalam perusahaan ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara, terutama untuk Kabupaten Mimika dengan situasi keamanan. Kami berdoa Tuhan Engkau menolong, memberkati pemerintah Kabupaten Mimika juga. Tuhan memberkati supaya mereka dapat menjalankan setiap tanggung jawab mereka untuk setiap kesejahteraan masyarakat
Mimika. Kami berdoa untuk Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, sinode, klasis-klasis dan juga jemaat-jemaat. Tuhan Engkau memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang bekerja melayani Tuhan, baik yang ada di kota, di pedalaman, di pesisir pantai. Tuhan Engkau memberkati semuanya. Kami mendoakan juga untuk setiap kehidupan jemaat Tuhan dengan berbagai profesi di dalam jemaat ini, selain dari karyawan tetapi juga pegawai negeri dan juga orang-orang yang bekerja dengan pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, baik itu penjual-penjual, pedagang-pedagang dan juga pengusaha-pengusaha di kios-kios yang kecil. Kami berdoa Tuhan Engkau memberkati mereka. Para lansia di dalam jemaat ini, Tuhan Engkau terus menolong mereka dengan kekuatan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan akan terus menguatkan mereka, memberikan mereka kekuatan, kemampuan untuk menjalani seluruh aktivitas hidup mereka dalam masa tua mereka. Ya Bapa di surga, seluruh anak-anak kami yang bersekolah, baik itu dari tingkat yang paling rendah, PAUD, TK, SD maupun SMP maupun SMA sampai pada perguruan tinggi. Tuhan Engkau memberkati mereka yang ada bersama-sama dengan kami di dalam jemaat ini, bersama dengan kami sebagai orang tua di dalam jemaat ini, tetapi juga yang melakukan pendidikan di tempat yang lain, di luar Mimika, di luar Papua, di luar Indonesia. Kami berdoa Tuhan Engkau menjaga, memelihara kehidupan mereka seperti Tuhan menjaga kami di tempat ini. Kami percaya bahwa seperti Tuhan menjaga kami di tempat ini, penjagaan dan juga kesetiaan Tuhan bagi kami itu juga berlaku bagi kehidupan mereka, anak-anak kami yang ada di luar yang sedang menempuh pendidikan. Tuhan jaga, lindungi, pelihara kehidupan mereka di sana. Bapa yang baik dan setia, ini doa kami dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan dan kami mempercayakan seluruh kehidupan kami di dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga, melindungi, menyertai kehidupan kami di sepanjang hari ini, dari siang ini sampai malam nanti, dalam berbagai aktivitas yang kami jalani. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami berdoa secara khusus untuk panitia, HUT PI dan juga HUT jemaat yang dipercayakan kepada persekutuan anggota muda. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka supaya dapat menjalankan tugas mereka untuk kegiatan-kegiatan menyongsong hari ulang tahun jemaat pada tanggal 11 Februari nanti. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ini doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang baik dan setia, dan kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah di saat ini nyanyian rohani nomor 189 ayat 1 dan kedua. Kita akan bernyanyi untuk mengakhiri ibadah ini. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh. Sempurna
Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Ibadah selesai, jemaat disilahkan duduk kembali untuk bersaat teduh. Bapak Ibu Jemaat dipersilakan berdiri. Kita akan menyanyi nyanyian penutup dari nyanyian Rohani 183 ayat yang ketiga, dan masing-masing kamu pun sambil kita berjabat tangan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat memasuki minggu kerja yang baru.